Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 437. Ang Li tidak ikut membersihkan. Menurutnya, siapapun yang memotori kelas harus membersihkannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Lian menghubungi Chen Yong dan berkata dalam bahasa Mandarin, "Nama saya Li Xiaowan. Mulai sekarang, kita akan menjadi teman sekelas di kelas yang sama. Jika Anda punya sesuatu, Anda bisa datang kepada saya." "Oh, oke." Chen Yong berjabat tangan dengan Lian seolah-olah dalam mimpi. Adapun apa yang dikatakan Lian tentang lawan, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, ruang kelas berubah total. Elizabeth juga sangat puas dengan kinerja teman-teman sekelasnya. "Ngomong-ngomong, kita punya teman sekelas baru di kelas kita hari ini. Silakan berdiri dan perkenalkan kami kepada semua orang." Lian berdiri dan berkata, "Nama saya Li Xiaowan. Saya berasal dari Tiongkok. Tolong jaga saya dengan baik di masa depan." "Apakah itu dia?" Gadis yang diselamatkan oleh Lian di kereta bawah tanah mengenali Lian dan jantungnya berdebar kencang. Gadis-gadis lain mulai membicarakannya. "Li Xiaowan. Dia juga orang Cina, jadi kenapa dia terlihat sangat berbeda dari Chen Yong? Anak laki-laki ini sangat tampan. Aku baru saja melihatnya membantu Chen Yong. Dia sangat berani. Yah, sepertinya tidak semua orang China lemah. Hehe, aku belum pernah melakukannya dengan pria China. Aku tidak tahu bagaimana rasanya melakukannya dengan dia. Beberapa orang adalah nimfomaniak, sementara yang lain pemarah, seperti Kevin." Kevin duduk di belakang Lian dan berteriak dengan suara pelan, "Nak, ikuti aku ke hutan di belakang taman bermain setelah kelas selesai. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung bos kelas 17. Lian mengabaikan Kevin dan duduk mendengarkan ceramah. Elizabeth sepertinya terbiasa dengan kenyataan bahwa separuh orang di kelas hilang. Dia membuka buku pelajaran dan mulai mengajar, dan dia mengajar bahasa Inggris. Kurang dari 5 menit memasuki kelas, terdengar suara, ledakan, pintu kelas diketuk terbuka, dan seorang pria berambut pirang berusia 20-an atau 30-an yang mengenakan setelan abu-abu masuk. "Elizabeth, ikut aku." Pria itu mengulurkan tangannya untuk meraih Elizabeth. Elizabeth melangkah mundur untuk menghindarinya, dan pada saat yang sama berteriak, "Mike, kita sudah putus, tolong berhenti melecehkan saya di masa depan. Juga, ini adalah sekolah, jadi tolong hargai dirimu sendiri." Petik 2. Ternyata itu adalah pacar Elizabeth. "Oh, menurutku itu mantan pacarnya. Aku tidak pernah bilang aku ingin putus denganmu, kamu kembalilah bersamaku sekarang." Mike meraih lengan Elizabeth. "Ah." Elizabeth terluka. "Kita sudah putus, dan kamu masih datang ke sekolah. Hei, bukankah kamu bos kelas 17? Sekarang seseorang masuk dan menindas guru kelasmu, apa kamu tidak peduli?" Ang Li kembali menatap Kevin dan menggoda. Mungkin ini bukan pertama kalinya Mike membuat masalah di sekolah. Sebagian besar siswa mengenalnya, jadi mereka tidak terkejut. Kevin awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, namun dia begitu terpancing oleh perkataan Lian dan ingin pamer di depan teman-teman sekelasnya hingga dia menamparkan meja dengan keras dan berdiri. "Berhenti, jika kamu tidak melepaskan guruku, aku tidak akan sopan." Mike memelototi Kevin dan berteriak keras, "Wah, rambutmu belum lengkap dan kamu ingin meniru orang lain dan bertingkah seperti bos, bukan? Terus kenapa? Saudaraku, ikut aku dan pukul dia." Kevin meraung dan bergegas keluar. Karena Kevin dikenal sebagai bos kelas 17, semua orang di kelas pada dasarnya mendengarkannya dan bergegas mengejarnya. Bah. 3 tembakan ditembakkan secara berurutan, dan 3 lubang muncul di langit-langit. Para siswa yang baru saja bergegas maju semuanya jatuh ke tanah. Terutama Kevin yang sudah terlanjur berada di bawah meja. "Kemarilah. Sialan, aku akan membunuh siapapun yang datang ke sini." Mike berteriak, lalu mengarahkan pistolnya ke Elizabeth. "Jalang, siapa yang mengizinkanmu putus denganku? Izinkan aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin putus denganku? Jika demikian, maka aku akan membunuh murid-muridmu satu persatu di depanmu. Lalu bunuh Anda." "Mike, tenanglah, jangan bertindak sembarangan." Teriak Elizabeth buru-buru sambil berusaha merebut pistolnya, namun terkena gagang pistolnya. Lian melihat pemandangan di depannya dan tersenyum pahit. "Saya pernah melihat di berita bahwa orang-orang di Amerika sering menyerbu ke sekolah dengan membawa senjata dan membunuh orang. Saya tidak menyangka bahwa saya juga akan menemui hal seperti itu pada hari pertama saya di sekolah, dan orang yang diculik adalah saya." Guru kelas. Melihat betapa bersemangatnya Mike, begitu dia kehilangan kendali, dia akan benar-benar menembak dan membunuh seseorang. "Masalah." Lian berdiri dan bersiap untuk menyelesaikan masalah ini. Chen Yong tidak terburu-buru maju seperti Kevin sebelumnya, tapi dia juga turun ke bawah meja setelah mendengar suara tembakan. Melihat Lian berdiri, Chen Yong mengulurkan tangan dan menarik celana Lian dan berbisik, "Jangan pergi ke sana." Bahkan Kevin tidak bisa berbuat apa-apa. "Jika kamu pergi ke sana, kamu akan mati." Kevin. Bocah kecil itu, yang berani mendominasi kelas, tidak ada gunanya dalam situasi seperti ini. Lian sepertinya tidak mendengar. Dia mengambil buku Shakespeare karya Chen Yong dan berjalan menuju podium dan berkata, "Guru, ada kalimat di sini yang saya tidak begitu mengerti." "Li Xiaowan, cepat kembali dan duduk." Elizabeth berteriak dengan cemas. "Idiot." Kevin bersembunyi di bawah meja dan diam-diam mengumpat saat melihat Lian datang.
Mike mengarahkan pistolnya ke Ang Li dan berteriak, "Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Cepat kembali ke sini, atau aku akan menembak." "Guru, ini dia." "Apa maksud kalimat ini?" Ruang kelasnya tidak besar, jadi Lian duduk di depan lagi dan berjalan beberapa langkah ke podium. "Pergilah ke neraka." Mike sudah lepas kendali. Baru saja hendak menarik pelatuknya, dia melihat buku di tangan Lian terbang ke arahnya. Bang! Suara tembakan terdengar, dan semua orang menutup mata karena ketakutan. Bang! Lalu terjadilah kecelakaan yang membosankan. Ketika semua orang membuka mata, mereka melihat Mao terbaring di pintu dengan kepala menunduk dan kaki terangkat, dan pistol sudah ada di tangan Lian. Ang Li melepas magasinnya dan mengeluarkan peluru dari pistolnya, lalu bertanya kepada Elizabeth yang ketakutan, "Guru, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Elizabeth belum sadar. "Guru, kepalamu bengkak. Biarkan aku membawamu ke rumah sakit untuk memoleskan obat." Elizabeth terkena popor pistol. Sebelumnya dia sangat gugup sehingga dia tidak merasakan apa-apa, tetapi sekarang dia merasa seperti sakit kepala yang hebat. "Oh, baiklah." Dengan dukungan Lian, dia berjalan ke rumah sakit. Mike pingsan oleh Ang Li dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Ang Li menelepon polisi setelah keluar kelas, dan dia ditangkap oleh polisi sekolah. Para siswa di kelas 17 tidak sadar sampai Mike dibawa pergi. Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya Li Xiaoan menjatuhkan mantan pacar gurunya. Apakah kamu melihat bagaimana dia melakukannya? Tidak. Namun, Li Xiaoan sangat tampan. Biar ku beritahu, aku ingin menjadi pacar Li Xiaoan, jadi jangan bersaing denganku. Pergilah, aneh kalau orang-orang menyukaimu. Bab 438. Ekspresi Kevin sangat jelek. Li Xiaoan. Seharusnya aku yang menjadi pusat perhatian, tapi kamu berani mencuri perhatianku. Tunggu saja, pekerjaan kita belum selesai. Kevin segera memanggil beberapa temannya untuk berdiskusi bagaimana cara menghadapi Lian. Seorang pria galak mendatangi Yiki dan menjatuhkan mantan pacar Elizabeth yang memegang senjata. Kejadian ini melanda seluruh Universitas Los Angeles seperti embusan angin. Hu Jing sedang duduk di kelas belajar ketika dia menerima pesan dari presiden surat kabar sekolah. Ku dengar pria galak di kelas 17 berasal dari Tiongkok. Lebih mudah bagimu untuk dekat dengannya. Silakan pergi ke kelas 17 untuk wawancara sesegera mungkin setelah kelas selesai. Hu Jing adalah seorang akademisi sejati, memegang banyak posisi di Universitas Los Angeles. Selain menjadi wakil ketua serikat siswa, dia juga wakil editor surat kabar sekolah. Ia memasuki kampus dengan membawa senjata dan dirobohkan oleh mahasiswa baru yang datang melapor. Ini adalah berita besar. Tidak hanya surat kabar sekolah, saya yakin setelah kejadian itu tersebar, pemberitaan di masyarakat juga akan memberitakannya. Jika Hu Jing dapat melaporkan masalah ini secepatnya, dia akan mendapat poin tambahan jika dia ingin bekerja di surat kabar atau bidang berita di masa depan. Masih ada beberapa menit sebelum kelas berakhir, jadi Hu Jing menemukan alasan untuk pulang lebih awal dan berlari ke kelas 17 untuk memahami situasinya. Tanpa usaha apapun, Hu Jing secara kasar memahami apa yang sedang terjadi dan mengetahui bahwa pria galak itu adalah Lian, yang menikah di ujung jarinya. Apakah itu dia? Hu Jing mengerutkan kening dan memintanya untuk mewawancarai Lian, tapi dia merasa sedikit canggung apapun yang terjadi. Elizabeth hanya sedikit ketakutan. Pukulan di kepalanya sepertinya tidak terlalu serius. Dia mengoleskan obat dan semuanya berakhir. Li Xiaoan, terima kasih banyak kali ini. Elizabeth sangat menyayangi murid barunya. Jika Ang Li tidak menjatuhkan Mike, saya tidak tahu bagaimana masalah ini akan berakhir hari ini. Guru, Anda sopan sekali. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siswa. Apa yang harus dilakukan siswa untuk melindungi guru? Sehat. Bukankah guru seharusnya melindungi siswanya? Elizabeth tersenyum pahit, Li Xiaoan, jangan khawatir, saya akan menangani hal selanjutnya, dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun memengaruhi studi Anda. Lian agak aneh pada awalnya. Ketika hal seperti ini terjadi, bukankah seharusnya seseorang datang kepadanya untuk menyelidiki dan menanyakan situasinya? Namun tidak ada yang datang untuk bertanya, apakah itu polisi kampus atau polisi di luar. Tampaknya ada energi besar yang tersembunyi di balik Mike, dan dia segera meredam masalah ini. Adapun Elizabeth, seharusnya ada lebih dari yang terlihat. Guru, jika tidak terjadi apa-apa, saya akan kembali ke kelas dulu. Lian sangat berpengetahuan dan memilih untuk pergi atas inisiatifnya sendiri. Elizabeth mengangguk, dan setelah Lian pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Mike melecehkan saya lagi hari ini dan bahkan datang ke kelas saya untuk mengancam saya dan murid-murid saya dengan senjata. Saya tidak ingin hal ini terjadi lagi. Ketika Lian memasuki kelas 17 untuk pertama kalinya, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Setelah mengirim Elizabeth ke rumah sakit, dia langsung menjadi sosok populer di kelas dan dikelilingi oleh 3 lapis gadis. Li Xiaoan, apakah kamu takut saat berjalan ke atas? Kamu luar biasa dan mulai hari ini kamu adalah idolaku. Li Xiaoan, berapa nomor teleponmu? Ayo tambah teman. Li Xiaoan, jika kamu ada waktu luang di siang hari, bagaimana kalau makan malam bersama? Biarkan aku menyentuhnya. Wow, ototmu bagus sekali. Li Xiaoan tidak tahan dengan antusiasme teman-teman sekelas perempuannya. Saat dia hendak pergi dengan bantuan urin, dia melihat sosok yang dikenalnya di pintu. Hu Jing. Lian sedikit terkejut. Ketika dia datang untuk belajar di pagi hari, gadis ini menghindarinya dan pergi lebih dulu. Sekarang dia pasti tidak datang menemuinya dengan niat baik. Ketika Hu Jing melihat Lian dikelilingi oleh gadis-gadis, dan seseorang mengulurkan tangan untuk menyentuh dada Lian, dia tampak marah dan membuka mulutnya untuk mengutuk dasar bajingan busuk.
Lian mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, "Hei, mereka bersikeras mengelilingi saya. Apa yang bisa saya lakukan? Mengapa saya menjadi gangster lagi? Maaf, aku akan ke kamar mandi dan kita akan bicara saat aku kembali." Lian menerobos teman-teman sekelas perempuan di sekitarnya, dan ketika dia sampai di pintu, Hu Jing tidak terlihat dimanapun, sebaliknya, Chen Yong berdiri di depannya. "Aku pergi, kamu juga tidak ingin menyentuhku, kan?" Lian buru-buru mundur 2 langkah, melipat tangan di dada, dan menatap Chen Yong dengan ekspresi waspada di wajahnya. Yah, Chen Yong tampak malu-malu. Setelah melihat sekeliling dengan takut-takut, dia mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Kevin berencana untuk berurusan denganmu setelah kelas berikutnya. Kamu tidak boleh pergi ke hutan di belakang taman bermain bersama mereka." Kevin. Baru kemudian Lian menyadari bahwa Kevin, yang dikenal sebagai bos kelas 17, dan beberapa anak laki-laki di kelas itu tidak ada di dalam kelas. "Oke, aku mengerti." Lian berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dengan karakter Chen Yong, tidak mudah untuk mengatakan hal ini pada dirinya sendiri. Chen Yong terkekeh, "Kita semua orang Tionghoa dan harus saling membantu." "Baiklah. Saat kamu mengatakan ini, jika ada yang mengganggumu lagi di masa depan, datang saja padaku." Lian mengulurkan tangan dan menepuk bahu Chen Yong. Nyata, Chen Yong merasa senang. Bukannya dia benar-benar tidak mau melawan, hanya saja dia sudah terbiasa dibully dan takut serta tidak berani. Jika Lian tidak membantunya sebelumnya dan pamer di depan semua orang, maka dia tidak akan berani mengatakan ini. "Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Li mulai sekarang, oke?" "Terserah," kata Lian dan berjalan keluar. "Aku bilang aku akan ke kamar mandi, tapi sebenarnya aku berjalan di sekitar kampus, terutama untuk melihat apakah aku bisa melihat Hu Jing lagi." Gadis itu sangat salah memahami dirinya sendiri. Pertama-tama, saya jelas bukan seorang gangster. Kedua, bukan keputusannya untuk menikah. Saya ingin melihat pendapat Hu Jing tentang masalah ini. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan Hu Jing setelah melihat sekeliling. Setelah bel sekolah berbunyi, Lian kembali ke kelas. Kevin dan teman sekelas laki-laki tidak muncul di seluruh kelas, dan salah satu dari mereka tidak kembali ke kelas sampai bel berbunyi. "Bos memintamu ikut denganku." Bosnya tentu saja mengacu pada Kevin. Ketika Chen Yong mendengar ini, dia buru-buru mengedipkan mata pada Lian, tapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Oh, oke." Lian menjawab dengan ekspresi santai, berdiri dan mengikuti orang lain keluar kelas. "Ups, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Jangan sampai terjadi apa-apa. Buddha saya memberkati Anda, Yang Mulia." Chen Yong cemas dan berlarian, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengikuti. Ang Li menemui Kevin dan rombongannya di hutan belakang taman bermain. Totalnya ada 7 orang, dan masing-masing memegang tongkat baseball di tangannya. "Tampaknya jika saya melewatkan pelajaran ini, saya akan mencari pemukulnya saja." Bang, bang bang. Kevin membanting pemukulnya ke pohon beberapa kali dan menatap Ang Li dengan ekspresi jahat di wajahnya. Bab 439. Wow, Lian dikelilingi oleh 7 orang dari Kevin. "Apakah kamu mencoba bertarung?" Termasuk Kevin, ke-7 orang itu gemetar di dalam hati mereka. Tidak ada yang lupa bagaimana Ang Li menyelesaikan masalah Mike di kelas 1 jam yang lalu. Kevin memimpin untuk menenangkan diri dan berteriak sambil mencibir, "Li Xiaoan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu bisa bertarung adalah sesuatu yang istimewa. Lihatlah sekelilingmu, kita ada 7. Hari ini aku akan memberitahumu siapa bos kelas 17. Unggul. Petik 2. Panggilan. 7 tongkat baseball terbang bersamaan dan mengenai Ang Li. Anak nakal kecil ini. Lian diam-diam menghela nafas dan terbang keluar. Terdengar suara, retak, yang keras, dan ke-7 tongkat baseball itu terbang keluar. Ke-7 Kevin itu ketakutan dan bingung. Mereka tahu bahwa Ang Li bisa memukul, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ang Li bisa memukul dengan baik. Dia menendang ke-7 tongkat baseball itu hanya dengan 1 tendangan. Bagaimana hal ini dilakukan? Sebagai pihak yang terlibat, orang-orang Kevin Seven juga tidak habis pikir bagaimana Ang Li melakukannya. Melihat Lian berjalan ke arahnya, Kevin buru-buru mundur beberapa langkah, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol dari belakang pinggangnya. Elang gurun. Lian tampak sedikit terkejut. Ini adalah ketiga kalinya hari ini seseorang menodongkan pistol ke arahnya. Namun, berbeda dengan 2 kali sebelumnya, Ang Li yang menganggap senjata sebagai nyawa, sekilas bisa mengetahui ada yang tidak beres dengan pistol di tangan Kevin. Yang lain kaget saat melihat Kevin mengeluarkan pistol. Tidak ada yang tahu dari mana Kevin mendapatkan pistolnya. "Kevin, tenanglah, kita semua teman sekelas." "Iya Kevin, tidak baik kalau semua orang memperburuk keadaan." "Kevin, tolong jangan bunuh siapapun." "Diam." Kevin meraung marah, lalu menatap Ang Li dengan cibiran di wajahnya, "Apakah kamu tidak sulit dikalahkan? Ayo, pukul aku." Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Aku telah bertemu banyak orang, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang semurah kamu." Dia berhenti sebentar dan melihat sekeliling. Kalian semua mendengarnya, dia memintaku untuk memukulnya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Kevin. Kevin telah membuat takut semua orang ketika dia mengeluarkan senjatanya. Dalam situasi ini, Ang Li masih berjalan ke arah Kevin, yang semakin membuat takut semua orang. Sudah berakhir, anak ini mungkin gila. Ya ampun, apa dia tidak melihat pistol di tangan Kevin? Mencari kematian, ini pasti mencari kematian. Kevin, jangan impulsif, tenanglah.
Kevin tidak bisa tenang, tubuhnya gemetar, dia mundur 2 langkah, menatap Lian dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Untuk apa? Tentu saja aku memukulmu. Kamu yang memintanya. Lian berkata tanpa basa-basi. Aku memperingatkanmu untuk tidak main-main, aku benar-benar tahu cara menembak. Kevin meluruskan lengannya seolah hendak menembak. Oke, kalau begitu tembak, kata Lian dengan tenang, terus berjalan menuju Kevin, dan mengangkat tangan kanannya. Sudah berakhir. Keenam siswa yang menonton berteriak serempak. Retakan. Tidak ada suara tembakan, tapi tamparan di wajah. Ada bekas 5 jari di wajah Kevin, dan dia tertegun karena pemukulan itu. Beraninya kamu memukulku. Retakan. Tamparan lagi. Ang Li menggunakan tindakan praktis untuk membuktikan bahwa dia memang berani. Aku akan melawanmu. Retakan. Anda. Retakan. Coba pukul lagi. Retakan. Semua orang di sekitar tercengang. Kevin yang sedang memegang pistol di tangannya tidak menembak, malah ditampar satu demi satu. Tak lama kemudian, sisi kiri wajahnya bengkak seperti roti kukus, sangat kontras dengan sisi kanannya menghadapi. Pada akhirnya, Kevin hampir menangis dan berlutut di tanah. Jangan berkelahi. Aku hanya bercanda, ini pistol mainan. Tolong, berhenti berkelahi. Petik 2. Pistol mainan. Tanda tanya. Kecuali Ang Li yang melihatnya pada pandangan pertama, semua orang terkejut. Jika Kevin tidak mengatakannya sendiri, mereka tidak akan tahu itu hanyalah pistol mainan. Lian mengambil pistol mainan dari Kevin dan memainkannya, lalu bertanya, bukankah kamu bos kelas 17? Tidak, tidak. Bukan aku, kamu adalah bos kelas 17. Kevin menggelengkan kepalanya dan berteriak. Bagaimana menurutmu? Lian berbalik untuk melihat yang lain. Bos. Semua orang berteriak dengan sadar. Tidak mungkin, tidak ada seorang pun yang mau ditampar seperti Kevin. Lagi pula, mereka sudah diyakinkan oleh Lian. Lian terkekeh dan berkata dengan sikap suka memerintah, sebagai seorang siswa, hal pertama yang harus diutamakan adalah pembelajaran. Karena Anda memanggil saya bos, maka saya harus mengambil tanggung jawab menjadi bos. Sekarang, semua kembali ke kelas. Jika ada yang tidak mendengarkan dengan seksama, jangan salahkan saya karena menghukum Anda. Petik 2. Ya. Semua orang menjawab, berguling dan merangkak menuju ruang kelas. Lian memutar pistol mainan di tangannya, meletakkannya di pinggangnya dengan indah, berbalik dan pergi, dan melirik ke sudut sebelum pergi. Chen Yong bersembunyi di sudut itu, memegang dahan setebal ibu jari di tangannya, dan tubuhnya gemetar. Dia awalnya berencana untuk bergegas membantu jika Lian menderita kerugian, dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Kevin, dia akan kembali dan menuntut gurunya. Siapa sangka Kevin dan yang lainnya akan dikalahkan, dan pada akhirnya Lian menjadi bos di kelas. Persoalan utamanya adalah Ang Li adalah orang Tionghoa, sama seperti dirinya. Kejutan seperti itu terlalu besar bagi Chen Yong. Kevin dan yang lainnya sangat patuh. Mereka mendengarkan dengan cermat selama kelas dan tidak ada yang berani terganggu. Ketika tiba waktunya makan siang, Lian mengeluarkan kotak makan siang yang telah disiapkan Huzi untuknya. Saat dia hendak makan, dia melihat Lisan melambai padanya di pintu. Ada apa? Lian bertanya sambil berjalan keluar kelas. Lisan mengacungkan ibu jarinya ke arah Lian dan berkata, saudaraku, kamu benar-benar hebat. Kamu telah menjadi tokoh berita di sekolah pada hari pertama pendaftaran. Lian tahu bahwa Lisan mengacu pada insiden Mike, jadi dia berkata dengan tenang, praktisi seni bela diri secara alami akan menghunus pedang mereka untuk membantu ketika menghadapi ketidakadilan. Bagaimana menurut Anda? Lisan mengangguk dan berkata, guru juga mengajari kami hal ini. Anda tidak dapat menindas orang lain dengan kekerasan, tetapi Anda harus menghunus pedang untuk membantu. Benar. Saudaraku, apakah kamu sudah memprovokasi kakak senior? Petik 2. Hu Jing. Lian mengerutkan kening saat memikirkan gadis itu. Dia benar-benar salah paham terhadapnya. Saya sebenarnya bukan seorang gangster. Kakak senior ingin bertemu denganmu. Lisan melanjutkan. Aku belum selesai makan. Jangan dimakan, ambil dan makan bersama nanti. Lisan menyeret Lian berkeliling sekolah dan segera tiba di kantor surat kabar sekolah. Karena ini waktu makan malam, tidak ada orang lain di sini kecuali Hu Jing, jadi terlihat sangat sepi. Hu Jing sedang makan dengan kotak makan siang di depannya. Ketika dia melihat Lian dan Lisan, dia hanya melihat ke atas tetapi tidak berbicara. Melihat ada yang tidak beres, Lisan segera lari dan berkata, kakak senior, kakak, tiba-tiba aku memikirkan hal lain, jadi aku tidak akan mengganggu makanmu. Tidak ada kesetiaan. Lian memutar matanya ke arah Lisan. Bab 440. Satu semangkuk kotak makan siang tidak cukup untuk Lian, jadi dia berencana membeli sesuatu untuk mengisi perutnya nanti. Lagi pula, saya punya $1.100, jadi saya bisa dianggap orang kaya. Saya tidak boleh memperlakukan perut saya dengan buruk. Hu Jing sangat terorganisir saat makan, dia akan menghabiskan makanan yang paling tidak dia sukai di mangkuknya, dan kemudian perlahan menikmati makanan favoritnya. Hanya melihat Hu Jing makan, mengunyah dengan hati-hati dan perlahan, dia terlihat seperti wanita yang utuh, dan tidak ada cara untuk mengasosiasikannya dengan gayanya yang keras. Itu hanya semangkuk makan siang, tapi Hu Jing butuh setengah jam untuk menyelesaikannya. Jika dia tidak makan malam dengan Hu Jing, Lian akan mengira gadis ini sengaja mempermainkannya. Setelah Hu Jing selesai makan dan mencuci piring, Lian berkesempatan bertanya, mengapa kamu di sini bersamaku? Ceritakan padaku apa yang terjadi hari ini, kata Hu Jing dengan nada memerintah. Lian tidak memperhatikan nada bicara Hu Jing dan bertanya, maksudmu apa yang terjadi pagi ini?
Faktanya, Hu Jing ingin bertanya tentang Lian yang dikelilingi oleh gadis-gadis dan membiarkan gadis-gadis itu menjangkau dan menyentuhnya. Yang dipikirkan Lian adalah masalah Mike, dan dia menceritakan keseluruhan ceritanya secara detail. Itu saja. Hu Jing bertanya dengan cemberut. Tidak ada perbedaan antara masalah tersebut dan apa yang dia dengar. Lalu menurutmu akan seperti apa? Aku hanya menghunus pedangku untuk membantu ketika ada ketidakadilan. Bukankah begitu? Lian bertanya balik. Hu Jing tidak bisa berkata-kata, tapi giginya gatal karena marah. Lian tidak menyebutkan masalah dikelilingi dan disentuh oleh gadis-gadis, dan dia tidak bisa bertanya. Dia hanya bisa berkata dengan getir, "Oke, kamu boleh pergi." Itu saja. Lian tertegun sejenak. Ya, Hu Jing menjawab dengan lembut. Penyakit ular. Lian merasa bahwa Hu Jing memanggilnya ke sini hanya membuang-buang waktu. Dia jelas merasa bahwa dia sedang memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Penipu. Lian baru saja berbalik dan mengambil 2 langkah ketika dia mendengar suara dari belakang. Saya bukan seorang gangster. Lian berseru, tapi melihat Hu Jing berjalan lewat dengan wajah terangkat, tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Petik 2. Lupakan. Pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Tenang, aku harus tenang. Petik 2. 2 kelas berikutnya biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan pendidikan dalam negeri, Lian merasa pendidikan di Los Angeles University sangat longgar dan tidak ada tekanan untuk belajar. Sepulang sekolah, Hu Jing masih berjalan sendirian, sedangkan Lian dan Li San berjalan bersama. Di kereta bawah tanah, Ang Li bertemu lagi dengan Grace, gadis yang dilecehkan oleh bajingan itu. Kali ini, tidak ada yang memberikan bantuan apapun kepada Grace. Dia turun dari bus 2 halte lebih awal dari Ang Li. Setelah keluar dari mobil, dia tiba-tiba berbalik dan memberi hormat kepada Ang Li sambil berteriak, "Maaf." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Apakah Anda meminta maaf atas apa yang terjadi di pagi hari? Lian hanyalah bantuan kecil, dan dia tidak terlalu peduli dengan kaburnya Grace saat itu. Gadis manapun dengan karakter lemah pasti bisa lolos. Setelah keluar dari stasiun kereta bawah tanah, Li San berbisik, "Saudaraku, seseorang mengikuti kita." "Aku tahu." Lian menjawab dengan ringan, setelah menyadari bahwa Chen Yong mengikuti di belakang. Setelah berjalan ke bawah sekolah seni bela diri Huzi, Lian berbalik dan berkata, "Chen Yong, mengapa kamu mengikutiku?" Ah! Chen Yong terkejut, dan kemudian karakter pengecutnya terungkap. Dia membungkuk dan berteriak, "Maaf, maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku, jawab saja pertanyaan yang baru saja aku tanyakan." "Kenapa kamu mengikutiku?" Lian bertanya lagi. Chen Yong melirik ke papan nama sekolah seni bela diri Li San dan Hubiert, mengertakkan gigi dan berteriak, "Saya ingin belajar seni bela diri dari Anda." "Belajar seni bela diri?" Lian tertegun sejenak. "Ya." Chen Yong mengangguk penuh semangat. "Hari ini saya melihat bagaimana Anda mengalahkan Mike dan Kevin, jadi saya tahu Anda tahu cara menggunakan seni bela diri. Saat saya melihat Anda dan Li San bersama lagi, saya semakin yakin bahwa Anda tahu cara menggunakan seni bela diri." "Apakah kamu mengenalku?" kata Li San dari samping. "Ya, saya tahu Anda berasal dari sekolah seni bela diri Huzi," jawab Chen Yong. Lian tidak berencana membuka sasana untuk menerima peserta magang. Ketika Chen Yong mengatakan dia ingin belajar seni bela diri, dia berkata, "Bukan hal yang buruk untuk berlatih seni bela diri agar tetap bugar. Karena kamu ingin belajar, datang saja. Masuk. Semua orang Tionghoa. Izinkan saya memberitahu Paman Hu, saya akan memberi Anda diskon." Chen Yong telah menjadi seorang pengecut sejak kecil dan selalu diintimidasi. Dia telah lama memiliki ide untuk berlatih seni bela diri dan bermimpi menjadi pahlawan heroik dalam film. "Hanya saja saya tidak pernah memiliki keberanian untuk mengambil langkah pertama, atau jauh di lubuk hati saya tidak percaya bahwa saya bisa menjadi pahlawan. Setelah bertemu Ang Li hari ini, impian harapan di hati saya kembali menyala. Xiao An, menurutmu apakah Tuan akan menerimaku?" Chen Yong takut kualifikasinya terlalu buruk dan dia akan ditolak. "Saya jamin dia pasti akan melakukannya," jawab Lian. Menurutnya selama uang itu dibayarkan, Huzi akan menerimanya tidak peduli siapa itu. "Apakah menurutmu aku bisa mempelajarinya?" Chen Yong sama sekali tidak percaya diri dengan latihan bela dirinya. "Jangan khawatir, selama kamu berlatih keras, saya jamin kamu bisa mempelajarinya." Lian menyemangati. Di lantai 2, Huzi tinggal di sasana pencaksilat untuk mengajar dengan serius sejak ia menerima muridnya. Seperti yang dipikirkan Lian, setelah menerima uang tersebut, Huzi tidak peduli betapa pengecutnya Chen Yong dan langsung setuju untuk membiarkannya tinggal di sasana bela diri untuk berlatih. Malam, Mike meninggalkan kantor polisi melalui pintu belakang dan masuk ke dalam sedan Ford hitam. "Apakah penyelidikannya jelas?" tanya Mike. Pengemudinya adalah seorang pria berusia awal 40-an, dengan pinggang lurus. Dia tampak seperti seorang tentara. "Penyelidikannya sudah jelas. Nama siswa yang memukulmu adalah Li Xiaoan. Dia adalah siswa yang baru saja dilaporkan hari ini. Dia tinggal di sekolah seni bela diri Jenggot Hua Gosheng dan seharusnya belajar seni bela diri." "Li Xiaoan." Mike mengepalkan tinjunya dengan keras dan berteriak dengan suara rendah, "Aku harus membuatmu membayar atas perbuatanmu hari ini." Sopir itu ragu-ragu dan berkata, "Mike, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Anda tahu, mantan anak buah saya semuanya adalah pejuang sejati, dan mereka akan membunuh orang jika mereka mengambil tindakan." Petik 2. Mike mencibir dan berkata, "Saya hanya ingin orang itu mati dan memberitahu semua orang konsekuensi menyinggung perasaan saya, Mike.
Dan wanita jalang Elizabeth itu, apakah dia pikir dia bisa lepas dari genggamanku? Mendengus. Petik 2. Yah, selama uangmu ada, saudara-saudaraku bisa mengambil tindakan kapan saja. Ang Li tidak tahu bahwa Mike akan meninggalkan kantor polisi begitu cepat, apalagi dia akan menyewa tentara bayaran untuk membunuhnya atas kejadian hari ini. Setelah menyerahkan Chen Yong kepada Huzi, Lian pergi ke restoran yang disebutkan manajer kafetaria kemarin untuk makan. Ini juga prasmanan, dengan harga dan kualitas hidangan yang pada dasarnya sama, dan berada di jalan yang sama, jadi tidak heran mereka menjadi pesaing. Ketika Lian pertama kali masuk, dia diperlakukan sebagai pelanggan biasa, tetapi tidak butuh waktu lama bagi pelayan untuk menyadari perbedaannya. Akhirnya, manajer restoran datang dan memberi Lian sejumlah uang dan memberinya alamat dari kafetaria lain. Dalam beberapa hari berikutnya, Lian menyantap semua prasmanan di area ini. Bukan saja dia tidak membayar setiap saat, tapi dia juga mendapat penghasilan yang besar. Pada akhirnya, Lian sendiri merasa malu untuk makan di restoran tersebut lagi. Bersambung.